Dan Chun Sojin pun meninggalkan Dokter Ha yang masih terkapar di ranjang sendirian, teman-teman semuanya. Tak lupa juga pemirsa, sebelum pergi, Chun Sojin melihat Dokter Ha untuk kali terakhirnya mungkin saja. Dan Dokter Ha juga tersadar setelah Chun Sojin meninggalkan kamar mereka. Dan sini juga bisa kita lihat teman-teman semuanya, Dokter Ha mengerang setelah beradegan dengan Chun Sojin. Nice. Dan sini bisa juga kita lihat Dokter H mengatakan, kamu melupakan sesuatu, berarti ini ada yang masuk ke dalam kamarnya. Dan ternyata benar saja teman-teman semuanya. Di sini ada perampok teman-teman semuanya yang sudah menggebuk Dokter H hingga berlumur darah di kepalanya, teman-teman semuanya. So jadi pemirsa sekalian, di sini Dokter H juga dibekap, dimasukkan ke dalam beras, karung beras, bukan juga. Pokoknya dimasukkan seperti itu. Nah seperti ini teman-teman semuanya. Dan dia dibawa pergi oleh kedua perampok tersebut ke pinggir sungai dan dihajar habis-habisan, teman-teman semuanya. Bisa kita lihat di sini apakah nasib Dokter H akan menyedihkan karena digebuki oleh perampok-perampok ini, teman-teman semuanya. Bisa kita lihat juga di sini Dokter H menanyakan, siapa yang menyuruh kalian? Apakah Judante? Katakan, kata Dokter H, teman-teman semuanya. Dan para perampok ini mengatakan, patahkan tangannya. Wow, this is so creepy, teman-teman semuanya. Lalu pemirsa, dibilang juga di sini, lemparkan dia ke dalam air. Wow, this is so amazing. Dan inilah teman-teman semuanya, Dokter H dilemparkan ke dalam air dari danau tersebut, sungai atau danau itu nggak tahu lah. Dan ini semua terjadi atas perintah Judante sepertinya, karena Judante mengatakan kerja bagus, pastikan tidak ada masalah apapun nantinya. Dan terlihat Judante dengan sikap bosnya yang dengan santai memerintah siapapun yang bisa dia perintah. Dan dia juga sambil berdehun, Hayan Shol, kenapa kamu melakukan itu? Sambil tertawa remeh, hahaha, teman-teman semuanya. Dan di sini bisa kita lihat juga akhirnya Chun Sojin sampai di Korea, teman-teman semuanya. Lalu dia segera kembali ke ruangannya, dan di ruangannya dia terkejut mendapat pesan dari Judante yang berisikan, apakah kamu sudah kembali? Dan sambil tersenyum Chun Sojin melihat pesan tersebut. Datanglah untuk sarapan, kata Judante. Sambil tersenyum juga Chun Sojin menatap ponselnya. Lalu dia membuka sebuah hadiah yang ditujukan kepada Chun Sojin, teman-teman semuanya. Dan dengan semeringah dia melihat kado tersebut atau hadiah tersebut. Lalu apakah isi hadiah tersebut? Dia mulai mengunboxingnya sambil tersenyum semeringah, guys. Dengan senyum semeringah dia terus mengunboxing hadiahnya hingga berisi bunga-bunga yang indah. Lalu disibak-sibakkanlah bunga-bunga tersebut, dan ternyata isinya membuat Chun Sojin terkejut, terdiam, dan terkaget-kaget tanpa ekspresi. Lalu dia menyibak-nyibakkan bunga tersebut. Lantas di bawah bunga tersebut terdapat fotonya yang sudah dicoret-coret dan juga ditusuk-tusuk, teman-teman semuanya. Dan ini membuat Chun Sojin merasa shock berat, dan ekspresinya langsung berubah menjadi kaget, datar, dan juga tidak menyangka fotonya ditusuk-tusuk dan dicoret dengan spidol berwarna merah, guys. Dan juga di belakangnya terdapat tulisan, mati, mati, mati saja. Ini sangat menyeramkan dengan noda darah. Dan dengan ekspresi kaget dari Chun Sojin yang ciri khas, perlu diakui bahwa acting Chun Sojin memang luar biasa. Tatapan tajamnya, kagetnya yang luar biasa, guys. Dan dia juga berpikir siapa yang berani melakukan ini kepada seorang Chun Sojin, direktur sekolah Chong'a. Dan dia lalu berjalan menuju Judante seperti yang dikatakan oleh Bunda Sim Suryon. Larilah, larilah Chun Sojin, larinya kepadanya, lari kepadanya. Judante, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dan dia lari ke Judante dan sampailah kepada Judante.
terlalu sakit untuk dibicarakan. Dia curhat pada Judante, lalu dia berspekulasi guys bahwa yang melakukannya adalah Yuni. Apakah Yuni melakukan ini semua? Wow. Terus dia mengatakan lagi, siapa lagi yang akan melakukan ini? Ternyata dia benar-benar curiga terhadap Yuni. Tenang, mungkin bukan dia, kata Judante. Judante masih stay positive thinking guys. Tapi apakah bisa positive thinking kalau kita diteror dengan kiriman yang mengerikan seperti itu? Tahukah kamu sudah berapa kali ini terjadi, kata Uyuni pula, kata Chun Soo-jin. Mereka tidak dapat mengambil risiko kecuali untuk balas dendam. Dia masih berspekulasi bahwa itu adalah Uyuni. Aku merasa seperti sedang diawasi juga, kata Chun Soo-jin, teman-teman semuanya. Selama Uyuni masih hidup, dengan tatapan sinisnya berkata kepada Judante, kita tidak bisa sepenuhnya bebas. Dengan tatapan tajamnya masih menginterogasi Judante. Dan Judante masih stay positive thinking juga. Dia sudah hilang lebih dari setahun yang lalu. Dan dia juga masih belum ditangkap, kata Judante, teman-teman semuanya. Masih stay positive thinking padahal dia juga setan. Atau dia juga bisa meninggal, kata Judante. Dan Chun Soo-jin masih tidak percaya. Atau dia juga bersembunyi. Ini hanya spekulasi-spekulasi mereka tentang Uyuni. Itu satu yang lainnya. Dan Chun Soo-jin mengatakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya selama Uyuni masih belum ditemukan. Seperti itulah kira-kira kata-kata tajam Chun Soo-jin kepada Judante guys. Dan di sini Chun Soo-jin terlihat sangat-sangat gelisah akan teror yang terjadi padanya. Dan dia juga mengatakan tentang Bayrona. Dan Judante mengatakan dia putri seorang pembunuh. Polisi mengawasinya 24 jam sehari. Dan ternyata mereka juga melibatkan Bayrona akan teror ini, teman-teman semuanya. Wow, betapa anak muda yang tidak bersalah terlibat dalam urusan orang tua. Dan sini juga bisa kita lihat bahwa mereka terus mengawasi Bayrona juga, karena Bayrona merupakan putri dari Uyuni yang bisa tiba-tiba muncul dan mengancam Chun Soo-jin dan juga Judante guys. Dan mereka juga berspekulasi bahwa Uyuni sudah mati. Tapi apakah iya Uyuni sudah mati? Dan di sini juga kita bisa lihat kemesraan mereka. Dan Chun Soo-jin bertanya kepada Judante, apakah kamu memasak sendiri? Sambil Judante merelaksasikan dengan memijit-mijit Chun Soo-jin dan memuji Chun Soo-jin dengan terlihat cantik hari ini guys. Lalu dengan tersipu-sipu Chun Soo-jin mengatakan terima kasih kepada Judante atas pujiannya. Lalu Judante bertanya mengenai pesta yang terjadi di USA. Bagaimana pestanya? Kata Judante. Apa kamu mabuk? Tanya dia lagi kepada Chun Soo-jin guys. Dan seketika ekspresi Chun Soo-jin langsung berubah. Dan juga Judante seperti ingin mendengar kata-kata yang jujur dari mulut Chun Soo-jin dengan bertanya, apa terjadi sesuatu? Dan sini bisa kita lihat juga ekspresi dari Chun Soo-jin yang kaget dan bingung akan menjelaskan seperti apa atas apa yang terjadi di pestanya atau di konsernya pada saat itu. Dan dia mengatakan, aku minum untuk mendapat banyak kesenangan, kata Chun Soo-jin. Lalu Judante terus memijit Chun Soo-jin seperti ingin mencekik Chun Soo-jin. Dan bisa kita lihat juga ekspresi Judante yang psycho bahwa dia sudah tahu semuanya tentang apa yang dilakukan Chun Soo-jin, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana menurut kalian guys dengan season 2 kali ini?